Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Rohani. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang impuls dan momentum pelajaran kelas 10 semester 2. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung simak penjelasannya. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang impuls dan momentum. Impuls dan momentum ini adalah dua besaran yang dijelaskan dalam satu bab karena memang impuls dan momentum ini memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, sekarang saya mulai menjelaskan dari besaran momentum dulu. Jadi, momentum ini adalah hasil kali massa dengan kecepatan, yang artinya semua benda yang memiliki kecepatan berarti dia akan memiliki momentum. Selain memiliki energi, tapi dia juga memiliki momentum. Dan berhubung kecepatan itu adalah besaran vektor, maka momentum juga adalah besaran vektor, yang artinya memiliki nilai dan juga arah. Nah, persamaan untuk momentum bisa dilihat di sini. P sama dengan M dikali V. P-nya P kecil loh ya. P itu artinya adalah momentum yang memiliki satuan kilogram meter per sekon. Kemudian M adalah massa yang memiliki satuan kilogram. Kemudian V-nya juga V kecil ya. V artinya kecepatan, yang satuannya adalah meter per sekon. Jadi, di dalam momentum ini, arah juga mempengaruhi dalam perhitungannya karena merupakan besaran vektor. Nah, berikutnya, untuk menentukan nilai momentum, jika nilai momentumnya memiliki lebih dari dua buah massa. Misalkan saja yang pertama, momentum searah. Jadi misalnya ini benda A, kemudian ada benda B bergerak dengan arah yang sama. Maka untuk mengetahui berapakah nilai momentum totalnya, itu adalah P total sama dengan PA ditambah PB. Bagaimana kalau misalnya momentumnya berlawanan arah? Maka P totalnya adalah PA dikurang PB. Kalau dia berlawanan arah. Yang berikutnya, bagaimana kalau momentumnya membentuk sudut? Maka untuk menghitung P totalnya menggunakan rumus akar PA kuadrat ditambah PB kuadrat ditambah 2PA dikali PB kali cos theta. Ini jika momentumnya membentuk sudut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang impuls. Jadi, impuls ini adalah besaran dalam fisika yang artinya hasil kali antara gaya dengan perubahan waktu. Persamaannya adalah I sama dengan F dikali delta T, di mana I adalah impuls dengan satuan Newton sekon, kemudian F adalah gaya satuan Newton, delta T adalah perubahan waktu dengan satuan sekon. Untuk materi impuls ini sangat berkaitan sekali dengan hukum 2 Newton. Kalian masih ingat mungkin pelajaran hukum 2 Newton? Nah, ini hukum 2 Newton dengan persamaan F sama dengan M dikali A. Jika diturunkan, maka A adalah sama dengan F dibagi M, di mana A ini adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Selain hukum 2 Newton, rumus GLBB yang ini dituliskan di depan ini juga sangat berkaitan dengan impuls dan momentum. Karena dengan dua rumus ini kita bisa membuktikan ternyata momentum dan impuls itu saling berkaitan. Nah, rumusnya adalah Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T.
Jadi Vt ini adalah kecepatan akhir dan V0 ini adalah kecepatan awal. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan lagi dengan ilustrasi. Jadi ilustrasinya begini. Ini ada sebuah mobil bermassa M melaju dengan kecepatan awal V0. Kemudian mobil tersebut akan berhenti dengan kecepatan Vt. Maka dari ilustrasi ini saya akan menurunkan rumus hubungan antara momentum dan impuls menggunakan rumus hukum 2 Newton dan rumus GLBB. Kita tuliskan lagi rumus GLBB-nya adalah Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Vt sama dengan V0 ditambah A-nya kita rubah menjadi F per M. Maka di sini F per M dikali T. Untuk menghilangkan M di sini, semua ruas akan saya kalikan dengan M. Hasilnya sekarang, yang ini jadi Vt dikali M, sama dengan ini jadi V0 dikali M, ditambah yang ini jadi F dikali T. Dua variabel ini akan saya jadikan satu. Vt dikali M dikurang V0 dikali M sama dengan F dikali T. Saya sederhanakan, maka M sama M dikali Vt dikurang V0 sama dengan F kali T. Kalau kalian perhatikan di sini, rumus ini mirip dengan rumus yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu tentang momentum. P sama dengan M dikali V. Kenapa yang di sana ada Vt dikurang V0? Karena biasanya di dalam soal ada perubahan kecepatan. Maka V di sini boleh kalian rubah menjadi delta V, yang artinya perubahan kecepatan, dan bisa diturunkan menjadi Vt dikurang V0. Saya tuliskan, ini adalah rumus momentum. Kemudian F kali T. Itu rumus sama dengan rumus impuls yang sudah saya jelaskan tadi juga, F dikali delta T. Kenapa berbeda antara T-nya di sini delta T, kemudian di sini T saja? Ini kita gunakan delta T jika ada perubahan waktu. Tetapi kalau misalnya di soal tidak ada perubahan waktu, kalian boleh menggunakan F dikali T saja. Maka ini adalah I. Artinya P sama dengan I. Itu tadi kenapa antara momentum dan impuls ternyata saling berkaitan, karena tadi asalnya dari sini ya, sudah kita temukan. Nah, kalau misalnya kalian ingin menghitung gaya momentum, F-nya, kita boleh turunkan lagi. M dikali Vt dikurang V0 per T. Nah, ini adalah rumus menentukan nilai gaya pada momentum atau impuls. Jadi, kalau kalian dapat soal yang ditanyakan misalnya momentum, tapi di dalam soal yang diketahui ada gaya dan waktu, maka menghitung momentum boleh menggunakan rumus impuls. Atau sebaliknya, kalian mau menghitung nilai impuls, tapi mau menggunakan rumus momentum, itu juga dipersilahkan selama itu dibutuhkan oleh soal. Jadi untuk momentum dan impuls rumusnya ini boleh saling bertukar, karena tadi saling berkaitan setelah kita temukan rumusnya dari hukum 2 Newton dan GLBB. Demikian penjelasan untuk impuls dan momentum. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Baiklah, sekarang saya mau menjelaskan contoh soal untuk materi impuls dan momentum. Soal yang pertama, sebuah bola tenis bermassa 80 gram. Ini dipukul hingga mencapai kecepatan 72 km per jam. Hitunglah impuls bola tenis tersebut. Yang diketahui pertama adalah massa 80 gram. Kemudian di sini diketahui kecepatan V 72 km per jam. Kita lihat di sini satuan untuk massa dan kecepatannya. Kita harus rubah dulu dalam satuan SI. Jadi yang gram harus dirubah ke kilogram dan yang kilometer per jam harus dirubah menjadi meter per sekon.
Yang ini saya rubah menggunakan bilangan berpangkat ya. Ya, jadi gram ke kilogram naik 3, maka di sini saya buat dikali 10 pangkat min 3 kilogram. Yang V, cara merubahnya adalah 72 dikali kilometer ke meter, kita kalikan 1000, kemudian dibagi 1 jam sama dengan 3600 detik. Maka ini bisa ditembak, 72 dibagi 36 sama dengan 2 dikali 10 jadinya 20 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah impuls. Nah, jadi begini, yang ditanyakan impuls, tapi yang diketahui di soal adalah massa dengan kecepatan. Maka impuls tadi bisa sama dengan momentum, yaitu M dikali V. Kita gunakan M dikali V saja karena di soal diketahui hanya satu kecepatan, yaitu 72 km per jam. Maka I sama dengan M-nya kita masukkan 80 kali 10 pangkat min 3 dikali V-nya 20. Maka hasilnya adalah 80 dikali 20 adalah 1600 kali 10 pangkat min 3, atau 1600 dibagi 1000. 1000 berasal dari 10 pangkat min 3 ya. Kemudian sama dengan, ini bisa ditembak, maka hasilnya adalah 1,6 kg meter per sekon. Jadi impuls untuk soal ini adalah sebesar 1,6 kg meter per sekon. Ini adalah salah satu contoh menghitung impuls menggunakan rumus momentum. Bola bermassa 500 gram dilemparkan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jadi di sini ada 500 gram, kemudian ada 2 meter per sekon. Lalu bola dipukul searah. Lamanya bola bersentuhan dengan pemukul adalah 4 milisekon. Dan kecepatan setelah meninggalkan pemukul adalah 8 meter per sekon. Besar gaya yang diberikan oleh pemukul pada bola adalah, kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal. Yang pertama adalah massa. Massa sebesar 500 gram. Kemudian ada kecepatan awal V0 2 meter per sekon. Kemudian ada waktu T di sini, T kecil 4 milisekon. Kemudian ada kecepatan akhir sebesar 8 meter per sekon. Ada dua besaran yang satuannya masih belum SI. Jadi kita rubah dulu yang pertama, 500 gram kita rubah jadi kilogram. Nah, yang ini tinggal kita bagikan 1000 ya, jadinya 0,5 kg. Boleh dalam bentuk desimal seperti ini, boleh juga seperti yang tadi dijadikan bilangan berpangkat, terserah kalian lebih paham yang mana. Nah, kemudian di sini ada T sama dengan 4 milisekon, kita rubah menjadi sekon. 4 dikali 10 pangkat min 3 sekon gitu ya. Jadi milisekon naik ke sekon dibagi 1000 jadinya dikali 10 pangkat min 3 sekon. Oke, yang ditanyakan di sini adalah gaya. Maka yang ditanyakan adalah F. Pada penjelasan yang tadi saya sudah menjelaskan kalau antara impuls dan momentum saling berkaitan. Maka bisa kita buat di sini P sama dengan I. Karena di sini ada dua kecepatan, berarti yang kita gunakan adalah perubahan kecepatan. M dikali Vt dikurang V0 sama dengan F dikali T. Saya pakai T karena di soal hanya punya satu waktu. Maka kita mau hitung F. F sama dengan M dikali Vt dikurang V0 dibagi T. F sama dengan, kita masukkan angkanya M-nya 0,5 dikali Vt-nya 8 dikurang 2 dibagi T-nya 4 kali 10 pangkat min 3. Maka F sama dengan 0,5 dikali 8 kurang 2, 6 per 4 kali 10 pangkat min 3. 0,5 dikali 6 sama dengan 3
per, yang ini tetap 4. Kemudian 10 pangkat min 3 saya pindahkan posisi ke atas, pangkatnya jadi positif ya. Nah, jadinya sekarang 3 kali 10 pangkat 3 atau 3000 kita bagi 4, maka hasilnya adalah 750 Newton. Maka gaya yang terjadi pada pemukul bola adalah sebesar 750 Newton. Oke, demikianlah penjelasan dan contoh soal materi impuls dan momentum kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan ya. Oh ya, misalnya kalian ingin request materi apa lagi yang saya jelaskan di video berikutnya, kalian boleh tulis di komen mau minta materi apa untuk pelajaran fisika, SMP, dan SMA ya. Baiklah, demikian pertemuan kita hari ini. Tetap sehat, tetap di rumah aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.